Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Irfan, tempat kita membahas isu-isu paling hangat di dunia sepak bola dengan gaya yang santai tapi tetap tajam. Dan kali ini saya bakal ajak teman-teman menyelami sebuah kabar yang bikin geger Asia. Jepang dikabarkan siap keluar dari AFC dan membentuk federasi baru bernama Federasi Asia Timur. Ya, teman-teman gak salah dengar. Negeri Sakura yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung sepak bola Asia dikabarkan siap angkat kaki dari AFC karena sudah muak dengan praktek manipulasi dan dugaan korupsi yang diduga mengakar di tubuh organisasi tersebut. Kabar ini pertama kali muncul di media Irak, UTF, yang mengutip sumber internal dari Japan Football Association atau JFA. Menurut laporan itu, Jepang merasa bahwa AFC terlalu dikuasai oleh pendanaan dan pengaruh politik dari Qatar. Khususnya setelah beberapa keputusan dianggap berat sebelah, terutama dalam penyelenggaraan AFC Champions League. Sebagai contoh, babak perempat final dan semifinal yang digelar di wilayah Timur Tengah dianggap sangat tidak adil bagi negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Bayangkan saja, tim dari Asia Timur harus menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya untuk bertanding di tempat yang netral secara geografis jauh lebih menguntungkan untuk klub-klub Timur Tengah. Menurut laporan Football Trip, Jepang merasa protesnya selama ini diabaikan oleh AFC. Mereka melihat banyak keputusan penting yang diambil bukan berdasarkan sportivitas, melainkan karena faktor uang dan politik. Dan yang paling fatal mungkin dugaan kuat bahwa beberapa pertandingan di kompetisi Asia telah dimanipulasi, entah lewat wasit atau keputusan administratif yang janggal. Dari sisi luar negeri, media seperti Nikkei Asia menulis bahwa ketidakpuasan Jepang sebenarnya sudah muncul sejak 2023 ketika mereka merasa keputusan-keputusan AFC cenderung memihak pada wilayah Timur Tengah. Sementara itu, The Guardian menyebut langkah Jepang ini bisa menjadi pukulan diplomatik besar bagi sepak bola Asia jika benar-benar terwujud. Nah, menariknya, Jepang disebut tidak sekedar ingin keluar dari AFC, tapi juga berencana membentuk konfederasi baru bernama Federasi Asia Timur. Rencana ini konon akan melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, dan Cina sebagai negara inti. Tapi bukan cuma itu. Negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Vietnam, dan Singapura, bahkan negara Oseania seperti Australia dan Selandia Baru juga dikabarkan masuk dalam daftar potensial untuk diajak bergabung. Kalau ini benar terjadi, bayangkan betapa besar pengaruhnya. Federasi baru ini bisa menciptakan struktur kompetisi baru yang lebih fair, modern, dan profesional tanpa ketergantungan politik dari satu wilayah tertentu. Nah, disinilah Indonesia ikut terbawa dalam pembicaraan. Menurut laporan UTF, Jepang menganggap Indonesia sebagai negara dengan pasar sepak bola yang sedang tumbuh pesat dan punya potensi besar secara ekonomi maupun basis supporter. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mulai dikenal di level Asia, terutama setelah penampilan bagus di Piala Asia dan meningkatnya pemain-pemain diaspora seperti Jay Ises, Tom Hai, Ragnar Ormangun, dan Kevin Verdong. Kalau Indonesia benar diajak bergabung, ini bisa menjadi langkah bersejarah. Namun, tentu PSSI tidak bisa sembarangan mengambil keputusan seperti itu karena Indonesia sudah terikat pada struktur AFC dan FIFA sangat ketat. Setiap perubahan keanggotaan harus melewati prosedur yang sangat panjang, termasuk persetujuan dari FIFA. Kalau Jepang benar-benar keluar, dampaknya luar biasa besar. Pertama, AFC akan kehilangan salah satu anggota paling berpengaruh
dan paling disiplin secara manajemen. Jepang selama ini dikenal sebagai contoh organisasi yang rapi, profesional, dan selalu sukses mengirimkan wakil ke Piala Dunia sejak 1998. Selain itu, klub-klub Jepang seperti Urawa Red Diamond dan Kawasaki Frontale adalah langganan juara di kompetisi Asia. Tanpa mereka, prestis AFC Champions League bisa menurun drastis. Menurut laporan Reuters, beberapa pejabat AFC bahkan sudah melakukan pembicaraan informal dengan pihak JFA untuk mencegah langkah ekstrim ini. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari AFC maupun JFA. Nah, salah satu alasan utama yang membuat Jepang geram adalah isu korupsi dan manipulasi pertandingan. Beberapa laporan investigatif dari media Timur Tengah menyoroti dugaan bahwa beberapa keputusan penting di AFC ditentukan oleh pengaruh finansial dari sponsor besar asal Qatar dan Arab Saudi. Di sisi lain, The Guardian pernah menulis bahwa praktek politik uang dalam pembagian hak siar dan penentuan tuan rumah turnamen AFC sudah lama jadi rahasia umum. Namun, belum ada bukti konkret yang benar-benar menjerat pejabat tinggi AFC, karena banyak kasus berhenti di tahap rumor. Meskipun langkah Jepang ini terdengar berani, secara teknis dan politik, prosesnya tidak mudah. Membentuk konfederasi baru berarti harus mendapatkan pengakuan dari FIFA, dan itu bisa memakan waktu bertahun-tahun. Selain itu, negara yang bergabung juga harus keluar dari AFC yang bisa menimbulkan sanksi dan kehilangan akses ke kompetisi resmi FIFA untuk sementara waktu. Namun, analis sepak bola Asia di The Athletic, Ben Smith, menyebutkan bahwa jika Jepang benar-benar serius, ini bisa memaksa FIFA meninjau ulang struktur sepak bola Asia yang dinilai timpang. Jadi teman-teman, langkah Jepang ini bukan sekedar drama politik olahraga, tapi juga sinyal bahwa ada ketidakpuasan besar terhadap sistem sepak bola Asia yang selama ini dianggap tidak adil. Apakah Indonesia akan ikut dalam langkah Jepang ini? Atau justru tetap bertahan di AFC sambil menuntut reformasi dari dalam? Yang jelas, kalau benar-benar terbentuk Federasi Asia Timur, itu akan menjadi babak baru dalam sejarah sepak bola Asia, dan Indonesia bisa saja berada di tengah-tengah perubahan itu. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Kalau Jepang benar-benar keluar dari AFC dan membentuk federasi baru, haruskah Indonesia ikut bergabung atau lebih baik tetap di AFC dan berjuang memperbaiki sistem dari dalam? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar, dan seperti biasa, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya teman-teman nggak ketinggalan pembahasan menarik berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.